Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian, amin, amin. Biarlah manis Tuhan, Tuhan dan hati kanamu. Jemaat saja, inilah yang, amin, setiap, katakan, nyanyian pujian kepadamu. Biarlah manis Bagi Tuhan, karena Yesus yang luar biasa
Hari ini kami bersuka karena kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini kami ada karena anugerah dan kemurahan-Mu. Hari ini kami kuat. Di tempat ini Tuhan, Kau ada pribadi yang hebat, itu ada di tengah-tengah kami. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Allah yang melayang-layang, yang ada di tempat ini, yang sedang menjamah kami, tidak ada batasnya. Kami berikan pujian bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Boleh beri sorak-sorai. Haleluya. Give you praise. Daud bilang, sekalipun di lembah bayang-bayang maut, Tuhan ada. Dan sebuah lagu yang saya tulis, bahwa Tuhan itu ada di setiap jalan kehidupan kita. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar ku hadapi semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tangan-Mu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Yang setuju boleh katakan amin. Sama-sama kita tinggikan Tuhan. Walaupun ku berjalan di lembah kekelaman, namun ku tahu Kau sertaku. Tak gentar semua badai hidupku, karena Kau Tuhan penolongku. Ku percaya kepadamu, tangan-Mu menopang hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti
Hari ini saya ingin bagikan firman Tuhan dengan tema Shepherd of Life, gembala kehidupan. Bapak Ibu Saudara, dalam hidup kita tidak pernah berjalan sendiri. Pada zaman dulu seorang gembala, dia akan memimpin domba-dombanya. Dan jika ada gembala yang sungguh-sungguh memang gembala dari domba-domba itu tidak akan pernah takut. Karena akan diberi makan, akan dituntun. Kadang mungkin ditarik pakai tongkatnya, kalau mungkin keluar dari jalur. Karena gembala bertugas untuk memberi makan, untuk menuntun, untuk melindungi setiap domba-dombanya. Dan kita punya gembala dari kehidupan, gembala yang agung, yaitu Yesus Kristus. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah orang yang biasa. Pada zaman dulu kalau orang menjadi gembala, artinya mereka dari golongan yang sederhana. Kalau mereka orang yang memang punya banyak talenta, punya mungkin kaya, dia gak mungkin menjadi gembala. Pada zaman dulu profesi sebagai gembala itu profesi yang sangat sederhana. Karena dia cuma jangka di padang, saudara. Sementara pada zaman dulu mereka pergi berperang. Mereka ada jabatan-jabatannya. Mereka pengusaha mungkin satu ladang, atau mereka punya banyak perahu, dan mereka ada nelayan-nelayan yang sangat diberkati, atau ada yang bagian pajak dan banyak yang lain. Tapi kalau pada zaman dulu, saudara, mungkin pada zaman Daud ya, kalau pada zaman perjanjian baru mungkin sudah banyak pekerjaan-pekerjaan. Tapi pada zaman Daud pilihannya tidak banyak, saudara. Banyak kali mereka adalah tentara-tentara yang dipilih untuk berperang dan mereka punya jabatan-jabatan yang luar biasa. Tapi saudara, Daud itu dia tahu siapa Tuhannya. Itu yang luar biasa. Saudara, dia bisa menggambarkan dalam Mazmur 23, saudara. Ada satu ayat yang saya ingin bacakan, saudara. Mazmur 23, Psalm of David, ayat pertamanya. The Lord is my shepherd, I lack nothing. I shall not want. Jadi aku tidak akan pernah kurang. Aku tidak akan menginginkan yang lain. Itu yang Daud bilang. Padahal dia bukan orang yang kaya. Dia tidak punya banyak. Mungkin kesehariannya itu ada di padang, tidak banyak teman. Tapi kenapa seorang yang begitu sederhana bisa berkata, I shall not want. Aku tidak akan menginginkan yang lain. Atau aku menginginkan tidak ada. I shall want nothing. Aku menginginkan tidak ada yang lain, saudara. Kenapa saudara Daud bisa berkata seperti itu, saudara? Ini yang buat saya, saudara. Daud sedang berkata bahwa dia tidak inginkan yang lain karena dia tahu gembalanya itu akan provide, akan siapkan. Setuju, boleh katakan amin? Dia akan peduli, he cares, provides, guide me. Dan itu yang dia tahu, saudara. Berapa di antara kita, mungkin kita tidak punya banyak hari ini. Kita kadang berpikir memang kita tidak punya banyak dan mungkin mengalami tekanan jika kita membandingkan yang di tangan kita tidak seperti yang di tangan orang lain. Apa yang di tangan kita, itu yang kita harus bersyukur. Dan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan. Jangan pernah menghayal sesuatu yang tidak di tangan kita hari ini. Boleh punya mimpi, punya harapan, punya iman. Tapi apa yang di tangan kita hari ini? Dan kita mau berkata, Tuhan, ternyata Engkau begitu luar biasa. Saudara, karena dia mengalami pertolongan, pemeliharaan, dan dia merasakan itu. Saudara, hari-hari ini, kalau saya boleh katakan bahwa Daud sedang berkata, Lord, you are enough. Engkau cukup. Mungkin dia pada saat itu juga sedang dikejar-kejar oleh musuh yang lain, mengalami kesendirian.
Tetapi dia boleh berkata, Lord, Engkau cukup. You are enough. Rasa cukup itu cuma rasa. Boleh katakan bersama dengan saya, rasa. Ada orang yang dia banyak uang tetap gak rasa cukup. Betul? Ada banyak orang yang dia punya segala-galanya tetap merasa kurang, saudara. Terkenal, famous, punya banyak teman, tapi tetap merasa kurang. Karena dia tidak menemukan Kristus yang menjadi cukupnya dia. Saudara, saudara boleh lihat kan di mana-mana orang. Tadi di daerah Rivera ya, ada orang yang bunuh diri. Ibunya dorong anaknya 7 tahun. Anaknya terkait di mungkin pohon ya, atau di nggak nyampe di kayak di Rivera itu ada kayak danau atau apa ya, sungai kecil gitu. Anaknya dulu didorong, kemudian baru ibunya terjun. Ibunya meninggal, anaknya tertolong. Saudara, kami ngobrol-ngobrol tadi di mobil. Kalau biasanya orang-orang yang ngalamin putus asa, mungkin kita juga pernah mengalami. Biasanya kan gak jauh, pasti mungkin masalah rumah tangga, masalah krisis kepercayaan, masalah ekonomi, gak jauh-jauh dari situ. Dan iblis berusaha untuk kacaukan daerah sini, saudara. Dan begitu saya renungin, ternyata memang rasa cukup itu pegang peranan penting. Bukan berarti kita tidak boleh berusaha. Ibu bangun usaha, bapak setiap hari, anak-anak bunda punya mimpi. Bukan tidak boleh, harus saudara. Tapi rasa cukup itu di sini. Saudara, engkau tidak akan pernah rasa puas kalau engkau tidak pernah mengalami baiknya Tuhan sedikit saja. Dan kau bisa ngalamin, Tuhan, kau luar biasa ya, kau baik. Aku gak punya banyak, tapi kau sangat luar biasa. Kemarin saya pergi ke daerah, dan di sana mungkin ya, namanya di daerah ya, pasti mungkin beda dari Jakarta. Ketika orang-orang yang maju ke depan, altar call, mereka semua nangis. Saya peluk dan yang lain teman-teman juga mendoakan. Saudara, saya bisa melihat secara langsung mereka orang yang sangat-sangat sederhana. Sangat sederhana. Tapi mereka mengangkat tangan. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Saya bisa melihat kagumnya kepada Tuhan dari setiap wajah mereka. Saudara, cukupkah Tuhan dalam hidup kita? Kalau engkau merasa cukup, Bapak Ibu, kalaupun Tuhan belum menjawab doa kita, engkau tidak akan kecewa. Setuju, boleh katakan amin. Engkau akan bisa berkata, Tuhan terima kasih. Aku percaya engkau pasti pelihara. Engkau pasti adakan. Tapi yang engkau kasih hari ini, thank you Lord. Engkau cukup. Rasa cukup itu tidak bisa dipenuhi oleh uang. Setuju, boleh katakan amin. Tidak bisa dipenuhi oleh materi, oleh kehebatan, oleh apapun itu, oleh hobi, semua yang menyenangkan. Bahkan ketika engkau lihat di TV ada mungkin stand up comedy, hal-hal yang lucu, tidak bisa menggantikan itu dan kemudian membuat Anda dan saya merasa cukup dalam hidup kita. Yesus satu-satunya pribadi yang akan membuat Anda merasa cukup. Setuju, boleh katakan amin. Ketika engkau merasa cukup, engkau tahu untuk bersyukur, engkau tahu untuk mengangkat tangan kepada Tuhan. Bahkan ketika kelihatannya masih kurang. Dan itu yang akan menyentuh surga. Dia tahu memberkati orang yang tahu bersyukur. Karena dia tahu ketika kita tidak ada apa-apa saja untuk kita berterima kasih, kita bersyukur. Apalagi kalau Anda diberi lebih. Oh wow. Ada banyak orang yang punya lebih tapi tidak tahu bersyukur. Cari Tuhan aja gak mau. Melayani aja boro-boro, milih-milih. Kalau menyenangkan oke. Kalau tidak menyenangkan bye. Saudara, karena memang rasa cukup itu akan membuat kita bisa bersyukur, tersungkur di hadapan Tuhan.
teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik, Yesus, Kau sungguh baik, Yesus, teramat baik kasih-Mu, nyata di dalamku. Engkau yang terbaik. Lagu yang saya tulis tentang Yesus, Engkau sungguh baik, Bapa yang baik, dan semua tentang baik-baiknya Tuhan, justru ketika dalam keadaan tidak baik. Tapi di situ saya mendatangi Tuhan dan bilang, Tuhan, You are so good. Kau baik banget. Kau luar biasa. Bapak Ibu Saudara, contoh ketika ada mungkin keluarga yang sederhana, dia punya anak dan kemudian anaknya itu ya keluarga sederhana. Papanya tidak bisa memberi makan anak-anaknya dengan mungkin makannya telat-telat terus. Mau ke sekolah tidak ada baju yang bagus dan yang lain. Anaknya bisa datang sama papanya dan bilang, Papa terima kasih ya. Bajunya bagus banget, padahal bajunya mungkin gak bagus, sudah jelek. Makasih buat makanannya ya. Saudara, orang tua pasti nangis. Kalau engkau dalam keadaan yang punya alasan untuk kita marah, untuk kita kecewa, untuk kita meninggalkan Tuhan. Tapi saudara justru datang kepada Tuhan dan bilang, Lord, You are so good. Thank you. Kau sangat baik. Saudara, engkau akan melihat surga tidak akan tahan. Dia curahkan berkat bahkan yang Anda tidak pernah pikir. Yang setuju boleh katakan amin. Orang yang di dunia saja Alkitab mencatat, jika ada Bapa yang di dunia, Dia tahu memberi yang baik. Tidak ada orang anak yang minta ikan, yang minta roti dikasih ular, dikasih kalajengking. Apalagi our great Father, Bapa kita yang di surga. Saudara, rasa cukup akan memampukan kita bersyukur bahkan dalam keadaan yang sangat tidak mungkin. Yang kedua, apa yang dialami oleh Daud ketika dia menjadikan Tuhan gembalanya. Daud kita tahu bersama, Daud adalah orang yang ditemukan oleh Tuhan. Alkitab mencatat, I have found David. Aku menemukan Daud. Orang yang mengejar hatiku. Saudara. Tapi kita tahu bersama dia pernah jatuh. Saudara. Daud itu pernah jatuh. Tetapi kemudian dia bangkit kembali. Dan mengikut Tuhan. Dan menjadikan Tuhan segalanya. Sehingga apa saudara? Dia bisa berkata kepada Tuhan, saudara, bahwa Engkau pelihara hidupku. Mungkin ketika dia jatuh banyak sekali yang akan mengambil semua mahkotanya, semua hal yang dia punya. Tapi dia tahu ketika dia datang kepada Tuhan, saudara, ada Tuhan yang pelihara dia. Bahkan satu statement yang dia bilang dalam Mazmur 23, my cup, dia katakan runs over. Piala aku penuh melimpah. Ini berbicara soal sukacita, kebaikan, kemurahan itu bukan hanya sedikit Tuhan kasih, tapi limpah dia kasih, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan, Bapak Ibu akan lihat ketika engkau terus berjalan bersama dengan Tuhan, Sang Pemelihara hidup kita. Kalau Dia pelihara, Dia tahu memberi makan,
Dia tahu mencukupkan kita. Dia punya segala cara untuk menolong Anda dan saya. Alkitab mencatat, Paulus katakan bahwa Allahku akan supply, akan menyediakan my needs, keperluanku. Dia katakan Allahku dengan segala kekayaannya akan mempertemukan kekayaan surga, bahasa aslinya, dengan keperluan kita. Jadi dia provide our needs. Kalau ada yang lain yang kita minta yang belum dia berikan, bersyukurlah untuk needs kita yang utama yang dia kasih. Kita masih bisa berteduh. Mungkin masih rumah kontrakan, masih ada atapnya. Kita masih bisa naik kendaraan, paling tidak masih bisa bayar kendaraan umum. Dibanding mungkin jalan kaki, dia masih pelihara kita. Kita masih bisa makan, bahkan mungkin cuman nasi sama kerupuk, kecap. Saudara, buat saya nasi, kangkung, sambal terasi, tempe lebih mewah ketika dengan ucapan syukur daripada mungkin makanan pesta di hotel-hotel yang luar biasa. Karena rasa ucapan terima kasih dia pelihara, itu semua masuk ke dalam tubuh kita makanan. Boleh besok-besok diberi lebih. Tapi kan kadang kita suka berpikir ya, kok makananku gini-gini amat ya, sederhana. Saudara, kami di rumah makannya memang karena biasa selera kampung, saudara. Jadi makanannya ya gitu, yang sangat sederhana aja. Sudah mewah. Ya bukan berarti gak bisa makan yang lain, bisa. Tapi kan saudara, kalau ada aduh kayaknya kita makannya ini terus ya. Dan saudara merasa, Tuhan kok engkau gak pelihara aku. Kok aku kayaknya rumah kontrakan terus ya. Saudara, masih ngontrak udah puji Tuhan. Setuju, boleh katakan amin? Oh iya, semua orang yang ada di atas start dari bawah. Tidak pernah tiba-tiba ada orang yang lahir di piring emas. Tapi orang tuanya juga biasanya start dari bawah. Saudaraku yang kekasih. Sebab itu mari terus bersyukur. Bukan karena kita tidak punya barang banyak, Bu, kemudian Tuhan tidak baik. Harus taruh dalam hati kita. Kita gak punya banyak. Alkitab mencatat, bahkan Paulus bilang, saudara, punya makanan, pakaian, cukup. Oh, itu luar biasa. Kalau kita bisa sampai di momen itu, artinya kan kita diberkati lebih, saudara. Tapi kadangkala Tuhan bisa mengizinkan hanya ada makanan, hanya ada pakaian dan tempat berteduh. Paulus bilang, it's enough, cukup bagiku. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Tuhan itu dia tahu mendandani kita. Alkitab mencatat, dia katakan bunga di padang. Nggak ada yang kasih indah, diberi indah oleh Bapa di surga, apalagi Anda dan saya. Alkitab mencatat ketika kita di dalam satu keluarga, Alkitab mencatat beranak cuculah, bertambah banyaklah. Dan di situ ada berkat daripada Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu kalau anak-anak kita perlu untuk sekolah, untuk bayar SPP, untuk bayar transport, dan yang lain? He knows us so well. Saya dari bawah, saudara. Semua orang dari bawah. Jadi kalau ada ibu-ibu datang, aduh Bu, saya naik angkot jauh. Saya hamil besar, naik motor jauh sekali untuk pelayanan. Saudara, apakah Yesus cukup? Kita cukup-cukup aja. Kemudian Tuhan nanti membuka jalan, memberkati. Sebab itu saya tahu anak cucu orang benar atau orang benar yang mencintai Tuhan, engkau akan terus dibawa mengalami kebaikan Tuhan. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Rasakan dia pelihara kita. Setuju, boleh katakan amin. Dia bilang, my cup runs over. Pialaku melimpah. Dia bisa melihat bahwa tidak ada yang baik
terbaik yang dia punya saat itu. Tapi dia boleh mengalami piala melimpah. Berkat itu bukan hanya soal uang, materi, jabatan, semua fisik yang kita bisa lihat. Anda di tempat ini tidak punya banyak uang, tapi sehat, keluarga utuh, rukun. Setuju boleh katakan amin. Makan biasa-biasa gak apa-apa, tapi Anda sehat saudara. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Tidak peduli, mungkin ada anak-anak yang lain sekolahnya tinggi, international school. Anak-anak Bapak Ibu mungkin hanya sekolah biasa. Puji Tuhan masih sekolah, diberi sekolah. Karena bukan berarti orang yang sekolahnya biasa kemudian dia bodoh. Banyak anak-anak yang sekolah biasa hari ini ada di luar negeri. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Saya ketemu hampir semua anak-anak hamba-hamba Tuhan, diangkat Tuhan, diberkati Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, saya mendorong, layani Tuhan kita, cintai Dia. Suci boleh katakan amin. Anak cucu orang benar tidak pernah tidak dipelihara oleh Tuhan. Anda dan saya anak raja, boleh katakan anak raja. Di mana ada anak raja yang tidak dipelihara? Kita pernah kurang, iya, tapi tidak kekurangan, tidak selalu. Tidak punya banyak, iya. Tidak pernah kelaparan, pernah lapar, saudara. Ada orang tua yang sampai harus puasa supaya anak-anaknya makan. Bapak Ibu teman saya, dia sering puasa bukan karena memang pengen mendekat, tapi karena memang tidak cukup makanannya. Tapi anak-anaknya di Singapura bisa sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja. Can you imagine that? Kadang teman saya dia melayani, saudara. Dia jalan di jalan sudah tidak punya uang transport. Karena mereka melayani Tuhan full dan memang hatinya luar biasa untuk Tuhan. Di jalan bisa nemu handphone, gak ada orang punya. Di jalan bisa nemu uang. Anaknya pengen laptop, saya ingat. Di jalan bisa nemu laptop, gak ada orang punya. Can you imagine that? Dia bisa punya segala cara. Kalau kita percaya, Dia sanggup pelihara. Boleh kita beri tepuk tangan yang terbaik. Yang terakhir, apa yang membuat Daud mengetahui bahwa Lord, you are my shepherd. Seperti saya katakan tadi, Daud pernah jatuh. Tapi apa yang membedakan dia dengan yang lain? Daud tidak pernah membelakangi Tuhan. Itu harus dicatat. Daud dia jatuh, betul. Tapi dia tidak pernah memaki-maki Tuhan, menghujat Tuhan. Dia tidak pernah membelakangi Tuhan. Tapi ketika dia jatuh, dia repent, dia bertobat. Sebab itu firman Allah berkata, aku menemukan Daud. Bukan tidak ada cacat, ada. Kenapa Daud bertobat? Kenapa Daud kembali kepada Tuhan? Karena dia tahu bahwa tanpa Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Ada satu ayat yang berkata seperti ini, sangat ekstrim, radikal sekali. Mazmur 51 ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia jatuh, dia salah, bukan berarti oh ya udah aku jatuh aja, bukan saudara. Tapi Tuhan ingin memberitahu bahwa dalam kelemahannya dia kembali kepada Tuhan. Dan dia tidak bilang, Tuhan jangan ambil jabatanku, jangan ambil mahkotaku, jangan ambil kekayaanku. Dia bilang, jangan ambil roh. Artinya apa? Tuhan terlalu berharga dalam hidupnya. Setuju boleh katakan amin? Dalam keadaan apapun Bapak Ibu, ups and down, engkau ada di bawah, engkau ditinggalkan banyak orang, engkau punya alasan untuk kecewa, engkau tidak ada jalan, mungkin sangat pas-pasan banget, banyak jalan-jalan yang sulit. Tapi saudara, ketika engkau tahu bahwa aku harus kembali kepada Tuhan, dan aku harus tahu bahwa aku gak punya yang lain gak apa-apa, tapi jangan sampai aku kehilangan Yesus yang sangat berharga. Setuju boleh katakan amin. Jika dia berharga, saudara akan memperlakukan. Setuju boleh katakan amin.
barang yang berharga, saudara akan tahu menjaganya. Kalau Yesus berharga, saudara akan memberikan prioritas tertinggi dalam hidup saudara. Kadangkala kita bilang Yesus berharga, tapi hobi kita nomor satu. Tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu untuk berdoa, jangankan pelayanan. Tapi Yesus nomor satu. Apa buktinya? Saudara, Daud tahu menjadikan dia yang paling berharga. Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara, hanya Bapak Ibu yang tahu seberharga apa Yesus buat saya. Melihat lagi bawa anak-anak, saya ingat dari anak-anak saya masih kecil, kemana saja kami bawa buat melayani. Suami saya bukan karena gak ada kerjaan, keluarganya dari bank, suami saya juga dari bank, tapi memberi waktu dan hidup untuk Tuhan. Saudara, dan kami tahu ada banyak hal yang kami lakukan untuk mengikut Tuhan. Tapi sampai hari ini saya boleh katakan Tuhan itu sangat cukup. Tuhan itu pelihara kami. Dan Tuhan itu tidak ada yang sebanding. Dia sangat berharga. Berapa ibu yang setuju? Boleh katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau semua yang telah terjadi, tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Boleh sama-sama katakan, walau ku tak mengerti semua yang katakan terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menopangku. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Walau ku tak mengerti semua yang telah terjadi, namun ku tahu pasti tanganmu menyopangku. Amin. Meski lewati lembah taufan badai menerpa, hatiku pun percaya Engkau Tuhan benteng hidupku. Berapa di antara Bapak Ibu dan kita semua yang ada termasuk saya, kadangkala kita pernah merasa Tuhan tidak cukup. Tapi dari surga Dia tahu semua kebutuhan kita, semua pergumulan kita. Dan saya tahu jika Tuhan gembala kita, Daud bilang, aku tidak akan menginginkan apapun yang lain, karena Engkau sudah sangat cukup buat aku. Berapa di antara kita yang mau setuju dengan firman bahwa Tuhan kita pelihara kita,
Hari ke sehari dia pelihara kita. Dan esok hari dan selanjutnya dia pelihara kita. Tidak pernah dia biarkan kita. Setuju, boleh katakan amin. Dan berapa di antara Bapak Ibu yang mau menjadikan dia yang paling berharga dalam hidup kita? I shall not want. Aku tidak akan inginkan sesuatu yang lain. Besok-besok in the future pun Daud bilang, I shall not want. Aku tidak akan inginkan siapapun, apapun yang dapat menggantikan Yesus pribadi Tuhan dalam hidupku. Jika itu doa saudara, engkau akan digembalakan oleh Bapa yang luar biasa. Mari angkat tanganmu dimanapun Anda berada. Ampuni kami, kadangkala kami merasa Tuhan Engkau tidak cukup. Harus ditambahkan yang lain. Baru kami tahu Engkau cukup. Harus ada sesuatu yang lain. Baru Engkau kami rasakan cukup. Father, I pray di tempat ini setiap kami mengalami bahwa Yesus adalah gembala hidup kami. Mulai hari ini kami tahu bersyukur. Kami tahu berterima kasih. Kami tahu Tuhan pelihara kami. Kami angkat tangan kami. Kami tahu our cups runs over. Melimpah sejak hari ini. Meluber kebaikan, sukacita, kemurahan, anugerah Allah, pertolongan Tuhan, mujizat Allah. Karena Engkau yang paling berharga. Hamba berdoa setiap keluarga kami mencintai Tuhan, melayani Allah. Setiap keluarga kami merasakan kebaikan Engkau cukup. Anak cucu kami perkasa. Dan Engkau perlindungan kami. Di dalam nama Yesus kami menerima kekuatan yang baru. Kami tidak takut esok. Kami tidak takut masa depan kami. Our God is our shepherd. Shepherd of life. Terima kekuatan, pengurapan, anugerah, mujizat, berkat, kesembuhan demi nama Yesus. Yang setuju, percaya, semangat mengikut dan melayani Tuhan. Sama-sama katakan amin. Boleh beri tepuk tangan yang terbaik. Silakan. Terima kasih.